Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazli Al-Ghifari dari kelas 8A. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan masuknya Portugis ke dalam Indonesia. Langsung ke dalam videonya. Dimulai dari rombongan penjelajah bangsa Portugis. Pertama kali sukses masuk wilayah Indonesia pada tahun 1511 Masehi. Dipimpin oleh Alphonse de Albuquerque di Kesultanan Malaka. Sejak abad 15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika mengetahui di Asia Timur jauh terdapat tanah yang kaya akan rempah-rempah, Raja Manuel I memanggil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis, untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudera. Tujuan utama ekspedisi Portugis mencari rempah-rempah sebagai bahan baku obat, parfum, dan pengawet makanan dan bumbu masakan. Pengawetan makanan termasuk kebutuhan vital di Eropa saat musim dingin tiba. Rombongan kapal Portugis berusaha mencari wilayah sumber rempah-rempah lewat rute yang pernah dilalui oleh Bartolomeus Dias. Rombongan kapal yang dipimpin oleh Vasco da Gama mengawali penjelajahannya dengan menuju kawasan Tanjung Harapan. Vasco dan Gama menyewa pelaut bangsa Mor yang pernah berlayar ke Asia Timur jauh untuk menjadi petunjuk arah. Tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil mencapai Calicut dan Goa, merupakan wilayah India. Vasco da Gama tinggal di India karena mengira Hindia Timur negara penghasil rempah-rempah. Setelah tinggal beberapa tahun, dia menyadari bahwa tempat tersebut bukan penghasil rempah-rempah yang sebenarnya. Portugis memberangkatkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque untuk menuju wilayah Malaka dengan kapal yang dilengkapi dengan peralatan perang yang lengkap seperti senapan dan meriam. Rombongan Alfonso de Albuquerque ternyata membawa ambisi yang jauh lebih besar daripada sekadar kulakan rempah-rempah. Orang Portugis segera menyerbu Kesultanan Malaka dan merebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka bisa melakukan monopoli karena menguasai pelabuhan penting di Selat Malaka, jalur utama yang menghubungkan wilayah Nusantara dengan dunia luar. Tidak heran setelah Portugis menguasai Malaka di tahun 1511, banyak pihak menentang mereka. Salah satunya Kesultanan Demak dari Pulau Jawa yang mengirim armada laut ke Malaka pada tahun 1512 untuk memerangi orang Portugis. Serangan yang dipimpin Patiunus ternyata gagal mengusir orang Portugis. Karena memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan maju secara teknologi, Portugis selalu berhasil meredam setiap perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Nusantara. Hal itu membuat Portugis makin kuat dan berusaha untuk memperluas daerah kekuasaannya yang kini menjadi Indonesia. Setelah menguasai Malaka, Portugis mengirim ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Da Abreu untuk mendatangi kawasan Indonesia Timur, wilayah yang kaya akan rempah-rempah. Tahun 1512 mereka sampai di Maluku, diterima baik oleh Sultan Ternate. Pada waktu itu, Kesultanan Ternate sedang bermusuhan dengan Tidore. Sultan Ternate meminta pasukan Portugis yang memiliki persenjataan lengkap untuk membantu mereka melawan Tidore. Sebagai imbalan, Portugis diizinkan mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah yang dikuasai Ternate. Dari Ternate, armada Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama rempah-rempah yang berasal dari Indonesia Timur. Mereka kemudian melakukan ekspedisi lanjutan di tahun 1522 yang ada di Pajajaran yang ada di Pulau Jawa. Pada tahun 1511 sampai 1526, Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi bangsa Portugis. Pada tahun 1527, armada Demak berhasil menghancurkan armada Portugis di bawah pimpinan Fatahillah, sehingga Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa mampu dikuasai. Sunda Kelapa kemudian berganti nama menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan besar. Adapun faktor pendorong Eropa menjelajahi samudera termasuk Nusantara adalah: yang pertama, motivasi mencari kekayaan, gold, kejayaan, glory, serta juga untuk penyebaran agama, gospel. Yang kedua, penutupan pelabuhan Konstantinopel oleh Turki Utsmani. Yang ketiga, pembuktian teori heliosentris.
Yang keempat, perkembangan teknologi perkapalan. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik. Tokoh penyebar agama Katolik dari Portugis yang terkenal adalah Franciscus Xaverius. Adapun daerah yang dijajah Portugis selain Maluku dan Malaka yakni Aceh, Jawa, Banten, Cirebon, Sunda Kelapa, Banda, dan Flores dan Solor. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.